Lanjut Bu, tapi saya Oh, telat. baik. Jadi bagian ini adalah kuliah Artificial Intelligence yang kedua terkait dengan teori yang AI, begitu ya. Dan ada untuk matematikanya, dasar matematikanya, maupun mungkin sedikit latar belakang AI yang mungkin sudah pernah dengar-dengar atau sudah pernah baca. Nah, buku yang digunakan itu ada di, sepertinya saya sudah share. Oh, belum share ini ya, belum share layar. Saya lupa share layar. Entire screen aja supaya belok-belok bisa. Ada dua bagian ya. Ini buku yang belum terbit sehingga mungkin masih ada salah-salah sekilas, yaitu di mana tadi? Sebentar. Tadi udah saya panggil tapi kok mungkin ya ini ya. Ini bagian sebagian Denny yang nulis ya. Dan saya waktu ada penelitian dan Pak Petrus, Pak Heri. Nah ini background story-nya seperti biasa ada di sini. Ya, saya share. Tapi nanti saya lebih ke matematika dulu. Dan sedikit coding kecil. Ya, saya share-nya mungkin di chat aja. Copy link tadi di chatnya sini. Ya, itu buku. Kemudian bukunya. Nah, terkait dengan sebelum sampai ke sana, tadi terkait dengan latihan dari Denny, teman-teman bisa gunakan seperti yang kemarin itu ya, ChatGPT gitu ya, sekalipun mungkin tidak sesimpel yang diminta oleh Denny. Misalnya, oh di sini kalau Prime itu ini di sini ngecek dulu begitu ya, sekian banyak. Kalau apa satu seperti apa, tiga kurang dari tiga seperti apa begitu. Saya tadi ngerjakan aja perintahnya, tempelkan sudah, tinggal diupdate sesuai permintaan Fibonacci. Nah, teman-teman diperkenankan menggunakan ini ya, asal tahu maksud atau apa bahasanya sambil jalan ya. Jadi misalnya kalau enggak ngerti maksud dari perintah, misalnya dari dari range 2 sampai N misalnya gitu, tanyakan aja langsung di sini di ChatGPT. Gitu ya Pak Angki ya. Jadi ketika ada tugas dari dosen maupun dalam R atau dalam Python, bisa gunakan ini untuk alat bantu gitu. Kemudian Ya, ditempelkan ke labnya atau ke Jupiternya. Nanti menyesuaikan seperti ini di sini ya. Kalau ini di sini jadinya setengah segitiga. Tadi Denny mintanya apa? Segitiga yang ini juga segitiga gitu ya. Tadi dia nggak bilang oh segitiga sama kaki misalnya begitu ya. Harus ada syarat. Jadi kan hanya seperti ini gitu ya, benar gitu kan. Baik, jadi itu silakan manfaatkan kalau ada penugasan kecil-kecil kemudian sesuaikan. Termasuk penugasan yang lain seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi buku ini itu buku yang masih draft karena belum ada ISBN-nya begitu. Tapi bisa digunakan sebagai overview untuk terkait baik itu untuk kuliah AI maupun untuk kuliah deep learning nantinya. Sebagian itu karyanya Denny di tengah-tengah ya. Kebetulan antara AI dan IoT mungkin ada saling apa keperluan bersama sehingga di sini pada pembukaan itu dibahas si AI dan IoT begitu. Nah, ini latar belakang tentang AI itu nanti di dalamnya ada NN dan deep learning. Sehingga di bab 2 atau di eh, teori dasarnya itu kita melatar belakangi menggunakan
NN ya. Kemudian nanti bagian selanjutnya, jadi ini mungkin 30 menit ke depan atau 40 menit, ini adalah terkait dengan teori dasar berpikir NN untuk AI, kemudian Mathematical Foundations for AI. Ya, itu di buku yang saya sudah pernah siapkan di sini. Nanti teman-teman juga akan saya beri gitu fondasi matematika untuk kecerdasan buatan. Tapi yang tentunya yang masih sangat dasar ya, sangat dasar. Dan operator-operator diferensial mungkin Pak Setia itu perlu kenalan gitu ya. Di antaranya semua sudah saya kira pernah dengar, tapi di sini kita ulang supaya bisa mengikuti untuk teori dasarnya AI. Bagian yang pertama yaitu kita lihat kata kuncinya yang di AI ya. Jadi ada yang disebut AI tadi saya katakan adalah terkait dengan kecerdasan buatan, yaitu ilustrasi berpikir manusia, sehingga di mana saraf manusia begitu terdiri dari yaitu neuron, kemudian di sini ada dendrit, ada nukleus, ada aksiom, akson terminal gitu ya. Di sini kemudian ada istilah neuron buatan yang kita sebut sebagai perseptron gitu ya. Jadi kata perseptron ini kemudian ada pertama kali nanti muncul algoritma perseptron begitu sebelum ada kata AI. Begitu. Jadi jaringan otak manusia yang memungkinkan program komputer mengenali pola. Pola memecahkan masalah umum bidang AI, machine learning, deep learning. Yaitu mendasarkan pada neuron biologis. Jadi menerima sinyal lewat dendrit, kemudian diteruskan menuju ke badan sel gitu ya. Ini bagian utama. Nah, bentuk ini, bentuk yang kompleks seperti ini, kemudian diterjemahkan sinyal tadi itu datangnya dari IN1, N2 sampai N yang ke N. Yang diharapkan ada informasi yang diolah untuk menjadi output. Nah, di sini jadi sinyal kita beri simbol X, kemudian diteruskan sebagai Y sebagai luarannya. Jadi hubungan apa X dan Y itulah yang kemudian dibahas caranya ya, caranya untuk menghubungkan. Ya, caranya menghubungkan. Nah, yang paling sederhana itu ada satu input, satu output, dan biasanya kita melakukan hubungan itu antara X dan Y itu bisa klasifikasi, bisa regresi gitu ya. Di sini kita pakai regresi sederhana, di mana sederhananya input X, kemudian untuk menjadi Y, maka yang disebut regresi itu Y sama dengan XY plus B itu adalah regresi linier. Bahkan di sini variabel inputnya hanya satu. Ya. Jadi ini kita mungkin kalau di anak SMP, Y sama dengan MX plus C gitu ya. Ada 2 titik, kemudian persamaan garisnya apa. Yang kita bisa sederhanakan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, M-nya gradient,
C-nya intercept. Nah, intercept di sini si B. Begitu ya. Nah, si W ini bisa disebut sebagai bobot atau kita sebut koefisien regresi. Yang menjadi masalah nantinya ya tentu tidak si sempil ini ya. X-nya bisa banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Kemudian tentunya menjadi mungkin masih regresi linear ya. Mungkin masih regresi linear. Jadi kalau ada dua anggaplah ada 2X berarti ini X1 W1 tambah X2 W2 gitu ya. Misal kalau Y-nya masih 1 begitu. Outputnya masih 1 yang dikehendaki. Ya. Contoh ya sederhananya ini rumus yang sudah sering digunakan sehingga tidak diturunkan di sini. Tapi kalau mau tahu nanti dalam kuliah yang lain yang regresi multivariat akan saya tunjukkan ya. Multivariat kalau variabelnya lebih dari 1 variabel input. Ya, di sini X hambatan, Y-nya tegangan, maka dicari nilai W dan B, membuat persamaan regresi sederhananya sehingga W adalah ini. Ya. Dan B-nya adalah ini. Ya, gitu. Ini di ranah S1 ya. Di ranah S1. Ya, kalaupun lupa boleh lah ya nengok sejenak. Di sini boleh misalnya regresi linear sederhana ya. Kesederhanaannya di mana? Karena hanya satu ubah ya. Atau ini pakai images aja ya boleh lah supaya cepat. Nah, ini ya. Kenapa itu menjadi masalah? Misalnya yang di sini ya, dasar titik tolaknya adalah ini kalau di kimia biasanya langsung pakai Excel ya biasanya. Terus ya contoh sederhananya ini. Kalau ini apa nih? Kerapatan lamun kelimpahan ikan ya. Ya. Nah, ini ada tuh empat titik di sini. Kita ingin menghubungkan sama anu WX plus B gitu ya. Nah, kalau di Excel kita tinggal langsung taruh garis analisis apa tuh kemarin ya namanya analisis toolnya langsung akan muncul ini ya si Y-nya berapa si B-nya berapa sebetulnya ini adalah garis yang dianggap paling optimal atau paling meminimumkan error sekalipun kita lihat setiap titik itu tidak dilalui oleh garis ini. Tapi kita paksa bahwa dia berpola linear. Linear itu garis. Kalau dua peubah, ya toh, Y sama dengan W1X1 tambah W2X2, maka kita punya bidang. Ya, punya bidang kalau digambar. Ya toh. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini diasumsikan berpola linear gitu ya. Ini permasalahannya adalah garis apa yang terbaik. Mungkin kita bisa saya taruh di mana? Ini saya taruh di apa ya namanya? Ini hanya untuk inspirasi dulu manfaatnya atau brainstorming seperti ini ya. Pen, saya enggak biasa pakai whiteboard tapi pakai pen. Gitu, inspirasi motivasinya ya. Menurut ini Excel mungkin dia terbaik ya. Kan harapannya kalau tanpa matematik misalnya, oh mungkin mestinya gini ya. Ini cukup masuk akal mungkin ya. Karena ini satu menjadi outlier gini. Ini kita lihat kalau ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Gitu. Mana garisnya? Sumbu Y-nya.
Ya, kita lihat maka titik ini ya, ini adalah apa prediksinya ya, yang garis prediksinya ini. Jadi nilai titik ini yang tertinggal ini itu tingginya menurut data kan ini, ya kan? Nah, ini menurut data. Tetapi menurut pendekatan atau menurut hasil prediksi itu diperoleh ini. Nah, jadi kita lihat ada error di sini sepanjang ini ya, sepanjang ini. Nah, sepanjang ini. Jadi kalau kita lihat, maka di situ ada error yang cukup besar. Sehingga mungkin kita bisa mendefinisikan, oh ini error maksimum gitu. Ya. Nah, supaya fair ya. Mungkin tidak seperti ini, yaitu ini. Garis titik-titik ini yang dikerjakan, di mana errornya cukup fair terhadap masing-masing, yaitu kalau data yang pertama, errornya adalah cukup pendek ini ya. Ini kan data gitu, sedangkan yang pendekatan di sini. Nah, itu tingginya ini ya, tingginya. Sedangkan yang titik kedua itu selisihnya di sini ya, selisih. Ini selisih, ya kan? Nah, titik yang ketiga ini adalah data begitu ya. Ini tinggi data begitu ya. Sedangkan pendekatan adalah selisihnya ini. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ini ada yang kurang di bawah ya, yang ini yang pertama itu kurang ya. Yang pertama itu kurang di sini. Tapi yang kedua itu apa namanya? Kelebihan menduga ya, yang kedua kelebihan menduganya itu. Yang ketiga juga menduganya masih kurang tinggi, ya kan? Yang di sini juga kurang tinggi. Jadi ada yang kelebihan, ada yang ini. Yang akhirnya apa? Namanya juga selisih masing-masing. Itu ada yang kelebihan dan kekurangan. Nah, supaya fair gitu ya. Jarak ini kan apa? Supaya fair gitu, supaya tidak ada mana yang negatif positif, akhirnya pendekatannya adalah selisih itu dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan selisihnya, kemudian dijumlah jumlah kuadrat selisih tadi, karena kuadrat berarti positif, dan jumlah kuadrat itu diminimalkan. That's the whole basic teori dari regresi linear ya. Setelah itu diminimalkan, bagaimana caranya minimalkan? Nanti kita masuk ke bagian teori. Ya, anggaplah itu sudah dilakukan, maka diperolehlah garis ini. Ya, ini garis ini tadi belum ada. Ini diasumsikan ada. Pakai persamaan Y sama dengan MX plus C atau tadi XY plus C gitu ya. Nah, perhatikan bahwa X itu ada 4 di situ ya. Ya, ada 4. Di sini ada 4. X1, ini X2, Y2, X3, Y3, dan X4, Y4. Ya, untuk satu nilai W, satu kemiringan garis yang optimal yang dikehendaki. Ya, jadi desain matematikanya bagaimana gitu ya. Jadi nanti kita jumpai ekspresi matematikanya. Di sini kok nggak ada ya, di mana? Nah, saya punya
tulisan yang terkait dengan regresi yang versi bukan AI, ya, bukan AI, jadi matematika. Mungkin bisa ya, regresi Hana Arini ResearchGate kali ya, supaya teman-teman mungkin kalau ingin, nah ini ya, pemodelan statistika data ya. Satu-satunya saya mau masuk ke mana, ke AI dulu, tapi ini karena ngomong soal regresi linier, nah seperti ini ya teori ngomongnya. Nah, orang statistik itu biasanya notasinya pakai apa, beta 0, beta 1 ya, seperti ini. Sengaja saya tulis di sini untuk membantu mahasiswa yang biasanya mungkin terlupakan hal-hal yang sederhana gitu ya. Ingat bahwa parameter yang kita gunakan atau kita hitung ya, kalau tadi apa, si W itu yang di beta 1, si B itu yang di beta 0 ya. Di AI nanti kita sering menggunakan W dan B ya, di neural network, deep learning gitu ya. Nah, supaya ini agak nyambung dengan yang sudah pernah didengar di statistik, maka saya singgung dulu statistiknya gitu ya. Nah, ini dicari berdasarkan data, sehingga saya beri notasi ya. Setiap pasangan XI, YI, biasanya kita menyebut X, Y ya. Berarti di sini setiap pasangan data XI, YI yang tadi seperti gambar tadi, itu berlaku dipaksakan bahwa YI sama dengan beta 0, beta 1, XI plus error. Ini modelnya ya. Modelnya itu kalau orang statistik antara model dengan yang dihitung itu penulisannya diatur ya, yaitu dengan cara kalau hasil Y model, maka notasinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau nanti ini beta 0, beta 1 diperoleh, bahwa nanti ada Y model yang ke I sama dengan beta 0 computed, beta 0 tambah beta 1 computed, atau W dan B computed XI. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa supaya fair tadi ya, ada istilah modelnya mendapatkan parameter terbaik. Orang statistik mengatakan goodness of fit, meminimalkan selisih kuadrat ini ya, selisih kuadrat, atau dikatakan total sum square ya. Atau nah, untuk mendapatkan mereka yang terbaik, maka kita asumsikan ya, tadi asumsikan bahwa ini tadi dipenuhi ya, bahwa di modeling kita sudah beranggapan data modelnya adalah linear gitu. Padahal mungkin yang menurut gambar tadi ini bisa jadi melengkung ya. Ini kita tarik garis ya. Mana tadi? Ya ini bisa jadi melengkung ya. Jadi itu yang kita sebut tidak, bahwa asumsinya tidak linear. Jadi melengkungnya saya mau pakai yang mana ya ini ya. Misalnya ini ya. Anggaplah begini ya. Ini sebetulnya harusnya smooth ya. Anggaplah gini. Ini mungkin fungsi kubik atau pangkat 3 atau pangkat 4 atau pangkat 5 gitu ya. Ya, ini mungkin lebih baik, mungkin. Ya, bisa jadi. So, jadi asumsi kita linear artinya dianggap dipenuhi oleh data. Yang terbaik adalah yang titik-titik ini. Jadi nanti tergantung asumsi yang dipilih. Nah, berdasarkan asumsi itu, maka kita bisa melanjutkan komputasinya. Nah, sementara kita asumsinya linear, kemudian kita lakukan
kita mencari yang terbaik untuk parameter beta 0 dan beta 1. Nah, kalau yang cara mendapatkan yang terbaik, tadi ternyata di sini tidak disebutkan gitu ya. Untuk sementara kita kembangkan yang ke, ya tadi kita langsung rumusnya. Nah, kalau kasus yang banyak biasanya itu kita sebut multivariat. Jadi kolom-kolom data misalnya punya si Yosia itu tadi, ini bentuk X gitu ya, disebut X besar, itu terdiri data yang seperti ini ya. Kita sepakat menyebut baris ke-1 itu indeks ke-1, kemudian kolom ke-1 indeks yang kedua ya. Sehingga kalau ke kanan itu berarti berdasarkan kolom, begitu. Kalau yang ke bawah berdasarkan baris, gitu ya. Yang kemudian per satu kolomnya anggaplah ini variabel ke-1 atau fitur ke-1, biasanya gitu. Sehingga kadang-kadang kalau pas bermain data nanti kita harus peka atau harus teliti untuk memperhatikan data ini kita sebut yang per observasi itu yang ke baris atau per kolom. Kalau pengetikannya misalnya orang ke-1 itu di kolom, orang kedua di kolom kedua, orang dan kemudian fitur-fitur ke bawah, biasanya library itu disusun tidak demikian ya. Jadi harus ditranspose dulu gitu ya. Transpose dulu. Jadi harus menyesuaikan. Misalnya yang pakai SPSS apa kadang-kadang perlu hati-hati gitu. Nah, jadi ini berarti ya, misal kita punya Y atau salah satu dari X ini adalah Y juga bisa, kita belum tahu, tapi anggaplah ada Y yang kita sebut tergantung pada si X ini, maka kita punya beta 0, beta 1, beta 2, beta P ya. Dan ini tetap regresi linear. Jadi kelinierannya itu ditunjukkan secara matematis adalah X1 ini, X2, XP ini tidak berpangkat yang lain selain 1. Ya, tidak pangkat setengah, tidak kali X1 kali X2 gitu ya. Kalau udah X1 kali X2 atau kali X3 atau X1 pangkat N atau eksponen X itu, maka itu merupakan tidak linear ya. Itu sederhananya seperti itu secara matematik menyebutnya. Nah, kemudian ini tata tulis orang statistik ya, yang dimana saya sering melupakan. Oke, diasumsikan punya sifat expectation-nya setiap epsilon J adalah 0, ngikutin aja gitu ya. Yang kalau dalam notasi matriks vektor ya, jadi kita ingin melihat bentuknya begitu dalam matriks vektor, ini penting ya menuliskan. Kita sepakat yang konstan itu di depan. Nah, saya nggak tahu kalau di library-nya nanti di library Python itu konstruksi di dalamnya apakah yang di depan itu yang 1. Sepertinya iya ya. Jadi beta 0 ya, ini kalau kita baca Y1 sama dengan 1 kali beta 0 ditambah beta 1 kali X11 ditambah beta 2 kali X12 ditambah beta 3 kali X13 dan seterusnya ditambah beta P kali X1P ditambah epsilon 1. Yang artinya itu mengekspresikan baris yang ke-1 dari persamaan ini. Ya. Nah, yang berikutnya baris kedua mengikuti begitu ya. Yang kalau ditulis dalam notasi matriks vektor yang in the compact form, itu in English katakan dalam bentuk padat begitu ya. Maka karena tadi yang fitur-fitur tadi kita simbolkan X, tabel Excel atau CSV-nya kita itu kita sebut si X untuk sekian banyak itu. Kemudian karena dalam regresi linear,
Maka kita menuliskan dalam bentuk di sini sebagai Z, ya, di mana ada tambahan kolom yang lain yaitu 1 di sini. Nah, kalau kita lihat, maka banyaknya baris dan kolom itu ditulis biasanya banyaknya baris kali banyaknya kolom. Sehingga si Y ini Y1, Y2 sampai YN itu banyaknya baris itu N, banyaknya kolom 1. Jadi kali 1. Ini harusnya bukan kali cantik tapi silang gitu ya. Terus yang sama dengan Z ini, di mana banyaknya baris tetap sama dengan N, ya. Tetapi banyaknya kolom, tadi si X tadi adalah sampai dengan P, karena ada 1 tambahan berarti P plus 1. Nah, si beta itu tadi tergantung banyaknya kolom tadi, karena dia dikalikan masing-masing X. Berarti P plus 1 karena ada tambahan kolom 1 ya, dikali 1 karena banyaknya ini. Nah, ini sekilas kelihatan berjejer, tapi sebetulnya ini nggak sama ya betanya. Ini di sini kan barisnya sampai N. Ya, betanya ini sampai P. Jadi bisa jadi lebih pendek atau mungkin lebih panjang. Kalau lebih pendek karena P-nya supaya aman secara komputatif, secara teoritis begitu, P itu seharusnya jauh lebih kecil dari banyaknya observasi atau N ini. Ya. Tapi seringkali terjadi sebaliknya dalam aplikasi. Ya, tapi secara teoritis banyaknya fitur itu harus lebih sedikit daripada banyaknya observasi. Artinya banyaknya observasi, misalnya orang yang disurvei itu ada orang yang disurvei, misalnya kalau kemarin latihan tentang breast cancer untuk minggu depan ya, itu misalnya ada perimeter mean, terus teksturnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, banyaknya orang yang ditanyai atau dicek, di survei atau diukur komponen-komponen tersebut jauh lebih banyak dibanding si P. Maka secara komputatif itu aman untuk menetapkan atau memilih parameter terbaik tanpa masalah. Masalah apa? Secara komputasi ini bisa terdefinisi dengan baik. Ya, ini masalahnya terletak pada sifat matriks ini. Sifat matriks ini bukan N kali N, ya. Ini adalah matriks Z, ya. Matriks Z N kali P plus 1. Ya. Nanti ya. Nanti kita jumpai karena ini N kali P plus 1 singkatnya ini supaya kita punya beta ya. Singkatnya saya kalikan dengan ini, nanti epsilon ini ketika dikomput ini dianggap sudah masuk dalam error penetapan beta sehingga dia tidak masuk dalam komputasi yang perhitungan Y sama dengan Z beta gitu ya. Secara sederhana cara berpikirnya adalah menghitungnya adalah si ruas kiri dan kanan dikali Z transpose supaya nanti si Z transpose kali Z akan menjadi matriks persegi ya. Z transpose itu menjadi P tambah 1 kali N, dan matriks bisa dikalikan bila mana banyaknya baris dan kolom itu banyaknya kolom matriks ke-1 sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Jadi ini perkalian matriks ya. Nanti perkalian matriks ya terdefinisi gitu ya. Gambar itu saja ya. Masih ya, harusnya ada rumus
aku lebih suka in English gitu supaya multiplication matrix define. Nah, well defined ya. Jadi pictures. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Product is defined ya. Jadi matriks yang pertama kali matriks yang kedua, banyaknya kolom yang pertama sama dengan banyaknya baris yang kedua. Maka hasil kalinya, dimensinya kita sebut dimensi, atau kata sederhana itu ukuran banyaknya baris dan kolom ya. Di sini ada seperti itu ya. Itu adalah M kali P gitu ya. Nanti kita banyak menelusur di situ ketika di NN maupun di Planning ya. Tata tulisnya nanti ketemu Pak Surya seperti itu. Nah, kembali ke sini ya. Mana tadi? Kembali ke yang ini ya. Jadi kita akan kerjakan ya, bahwa pada akhirnya setelah dioptimasi singkatnya ya, ruas kiri dikali Z transpose ya. Ini tadi Z. Nih, ruas kiri kali Z transpose, maka ruas kanan juga kali Z transpose. Setelah itu, maka beta bisa dicari dengan inverse dari matriks, dikalikan inverse. Jadi di sini kali inversenya dari Z transpose Z, yang ruas kiri, jadi inverse dari Z transpose Z kalikan Z transpose kalikan Y sama dengan inverse dari Z transpose Z gitu ya. Yaitu kalikan tadi matriksnya tadi ya. Sehingga kita ingat suatu matriks kali inverse-nya sama dengan identity, yaitu si I. Ya. Ini sama seperti kalau bilangan skalar. A dikali seper A. Jadi kalau skalar, maka inversnya adalah seper A. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau matriks, apa itu inversnya? Nah, supaya apa? Ya, supaya hasilnya adalah identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang diagonalnya adalah 1, yang lainnya 0. Ya. Nah, kembali di sini proses untuk mendapatkan beta terbaik. Saya pengen buang ini gimana nih? Layar ini. Ya, gini ya. Proses untuk mendapatkan terbaik dalam notasi matriks vektor ini ya. Kita nulisnya, itu tadi ya, bahwa kita akan meminimkan dengan membuat selisih kuadratnya sama dengan minimum. Jumlah kuadrat selisih tadi minimum. Tadi ya, mana itu tadi? Nah ini ya, tadi ya, gambar selisih kuadrat ini, selisih kuadrat di sini, itu minimum. Nah, kita pasangkan di sini, apa definisi? Jadi, sigma dari YI data, main, YI model. YI model adalah ini. Nah, ya, ini kalau untuk semua X tadi, ya kita nulisnya seperti ini. Gitu ya. Ini ada BX, I, J. J-nya jalan. Yang ke I berarti beta 1 XI, beta 2 XI gitu ya. Dan kemudian ya ngikutin yang di atas tadi ya. Ini yang panjang tadi ditulis seperti ini. Ya, yang panjang kan daripada nulis beta 1, beta 2, beta 3. Nah, bentuknya seperti ini. Yang kemudian dalam notasi vektor matriks itu kita tulis dalam bentuk seperti ini. Norm Y min Z beta. Ya.
Y itu vektor, kita janjian ya, nulis vektor adalah huruf kecil yang dikasih anak panah, matriks itu huruf besar, kebetulan si beta ini tidak ada kecilnya sehingga tetap beta, ya, dan dikasih tanda vektor panah yang artinya betanya itu terdiri dari beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai P, ya. Kemudian ini norm kuadrat, ini janjian ya, kita nulisnya norm. Nah, ini secara filosofis juga benar ya, Anda punya norma, gitu ya. Nah, kalau di matematik, in English itu norm, itu selisih antara yang benar dengan yang mendekati, ya kan? Kita punya norma di sosial, gitu ya. Kemudian norma di kehidupan sosial bersama itu mungkin berbeda. Misalnya di kos di tempatnya Yosia boleh pulang jam 10 karena sudah ada istrinya, hanya boleh sampai jam 10, misal begitu. Gitu. Kalau yang kos-kosan karena kos-kosan hanya boleh sampai jam 8 misalnya, tidak boleh. Nah, itu beda aturan, itu disebut norm. Nah, di matematik juga ada seperti itu. Normnya kita sekarang namanya Euclid. Euclidean. Norm Euclidean yang disebut Euclidean. Di sini norm Euclidean ini atau dalam notasi matematika yang disebut norm L2, L kecil. Ya. Yang secara matematika lagi, ya, norm ini kita sebutnya atau didaftar menurut notasi yang disebut perkalian antar vektor, ya. Hasilnya Z beta ini kan vektor ya, yaitu Y, Y apa? Y vektor. Nah, ini kan Z kali beta kan hasilnya Y vektor, gitu kan. Nah, perkalian antar vektor yaitu Y min Z beta, dan notasi perkalian antar vektor kita gunakan dot. Ya, kita baca dot. Y min Z beta dot Y min Z beta. Ya. Jadi, kenapa itu penting? Untuk membedakan antara perkalian skalar. Ya, skalar bisa kita pakai kurung-kurung aja atau tanda bintang begitu ya. Nah, nanti ketika mendesain algoritma juga hati-hati karena nanti kadang mengalihkan skalar dengan vektor, matriks dengan vektor, vektor dengan vektor hasilnya skalar, vektor dengan vektor hasilnya vektor. Yaitu komponen perkalian. Nah, jadi kita belajar janjian dulu tata tulis matematika ya. Nah, jadi kalau kita kalikan maka kita harus memperhatikan perkomponen perkaliannya, ya, seperti mengalihkan seperti biasa, tetapi notasinya harus menyesuaikan. Ya, kita tahu bahwa yang bagian ini R beta selisih jumlah kuadrat hasilnya adalah skalar. Ya. Jadi kita kan ingin selisih kuadrat tadi hasilnya skalar. Entah itu yang multivariat maupun yang univariat. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Selisih Mas, karena error kuadrat ya toh. Jumlah error kuadrat skalar gitu kan ya. Selisih kuadrat ya, skalar. Skalar itu single value gitu ya. Sekalipun skalar itu adalah vektor yang beranggota satu. Skalar juga bisa disebut matriks yang beranggota satu. Tapi karena lebih dari satu, maka diberi nama yang lain, yaitu vektor. Ngapain disebut vektor kalau itu skalar? Kan gitu. Jadi, kenapa ada nama lain? Karena ada kebutuhan yang lain ya. Jadi, kembali ke sini, kenapa ada notasi yang berbeda? Karena ada kebutuhan perkalian yang berbeda, yaitu antar vektor ini.
misal di sini tadi ada norm tadi, yaitu ini selisih vektor data asli Y dengan vektor data model Z beta, ya, minus dan selisih kuadrat, yang artinya kalau per komponen wise yaitu Y min Z beta dot Y min Z beta. Nah, kemudian kalau kita komponen wise kan, perkalian atau dibuka menggunakan sifat perkalian seperti skalar, tapi kita sesuaikan, maka Y kali Y itu ditulis Y dot Y. Ya, Y dot Y. Yang karena ini hasilnya harus skalar, maka pakai dot. Ya. Yang fisika mungkin pernah. Jadi kenapa yang kimia harus belajar matematika, juga apa namanya, diferensial gitu-gitu ya. Salah satunya itu ya, setelah ketemu di level berikutnya, ketemu lagi deh gitu ya. So, kemudian di sini ada Y kali Y sudah, kemudian Y kali Z beta, ini ada tanda min, tulis saja dulu min Y kali Z beta, dan yang berikutnya Y kali Z beta yang di depan. Ini ya. Kursor saya kelihatan tak ya? Saya cek. Ya, kelihatan ya. Kali Z beta. Sehingga sekarang Z beta tadi juga vektor. Dan kita punya 2. Dan 2 ini skalar. Jadi tidak perlu kita kalikan vektor ya. Tidak perlu ada notasi yang lain. Jadi skalar kalikan vektor, tidak perlu ada notasi perkalian yang lainnya yang kita khususkan. Ditambah karena ada min dengan min, sehingga ditambah Z beta kali Z beta. Ya. Nah, sekarang inilah yang akan diminimumkan. Ya. Tadi kan kita ingin garis yang manakah yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Nah, ini sayangnya ini yang multivariat sekarang ya. Tapi gambar yang tidak multivariat di mana ya, sebentar? Atau soalnya di sini adakah? Oh, enggak. Ini juga hanya univariat yang gambar ini ya. Ini kita bisa lihat datanya tidak secantik yang kasus pertama, ya, tetapi ada semacam ini, misalnya. Oke. So kemudian supaya ini tuntas, menurut kalkulus, ya, menurut kalkulus itu kalau kita punya fungsi, di sini yang unknown sekarang siapa? Yang tidak diketahui siapa atau yang dicari siapa, Pak Franky? Supaya ngikutin apa enggak gitu, Mas Yosia? Yang tidak diketahui apa, yang dicari apa? Yang tidak diketahui Y. Yang dicari Y, yang diketahui X. Mosok Y yang tidak diketahui. Nah, untung aku belum panjang lebar. Ayo. Yang dicari siapa? Wis panjang lebar jebule rungeh. Ayo dong. Oh, yang dicari Y, Bu. Loh. Yang lain? Yang dicari siapa? R kayaknya. Apa? Nah, ini misi terbesarnya tadi apa sebetulnya? Jadi masalah supaya saya tahu paham nggak panjang lebarnya semua.
Perbedaan errornya itu supaya lebih kecil. Supaya paling kecil. Oke, Iya. Mas itu Bu. Error antara aktual sama prediksi. Nah, oke, antara aktual sama prediksi. Prediksinya udah ketemu apa belum? Prediksinya tuh garis itu tuh putus-putus ini. Ya. Aktualnya yang titik. Iya. Tapi ini sudah ada belum toh, Jenny? Udah ada. Yang mana Ibu, yang ada apa enggak? Entah hapus ya. Kalau kalian punya data, dipaksakan Bu. Dipaksakan untuk linear. Iya, ini ada enggak sebetulnya kalau kalian punya data tabel di Excel di kolom yang sandayan? Tidak ada ya. Semula gini ya. Oke? Ya. Semula seperti ini. Terus dengan regresi linear kita mengasumsikan bahwa data ini berpola linear. Nah, kita mencari garis yang terbaik. Yang mana itu? Yang berpola linear. Yang mana itu? Kan banyak sekali. Bisa di sini, gitu kan. Ya kan? Bisa. Saya tidak pakai gini. Bisa. Mungkin sana, ya toh. Infinitely many. Yang kemudian orang matematik membangun teorinya, oke, anggaplah. Nah, ini baru dianggap, ini belum ketemu ini. Angka-angka ini belum ada ini ya. Angka ini belum ada ini. Nah, dicari gradien dan interceptnya. Jadi yang belum ketemu siapa? Yang belum ada yang mana? Yang dihitung yang mana seharusnya? Gradien dan intercept. Nah, gradien dan interceptnya ya. Mana yang the best gradient, the best intercept? Ya, baik. Jadi, nah sekarang kita pikirkan secara lebih general di sini ya. Bahwa sekarang X-nya itu kan kita nggak bisa gambar nih kalau pasangan datanya sekarang Y1 atau X11, X12, X13, sampai X1P, Y1. Itu datanya Yosia, ya toh. Yang kedua di tabelnya Yosia lagi, yaitu X21, X22, bla bla X2P, Y2. Ya, jadi Y-nya punya Y-nya. Itu diasumsikan bahwa Y-nya tadi fungsi X modelnya begini. Dicari yaitu siapa yang terbaik, yaitu siapakah beta 0, beta 1, yaitu gradien ke-1, gradien kedua, gradien sampai beta P. Jadi yang dicari ini ya beta, gitu ya Mas Yosya. Dan yang lain. Oh iya. Jadi garis yang mendekati dari sampelnya kita istilahnya ya. Betul, yang terbaik itu yang mana? Garis impian, ini masih garis impian, belum ada ini. Kalau di multivariat, it is called hyperplane. Ya. Jadi karena itu tadi, kalau kita punya hanya 2 fitur, kita masih bisa gambar itu bidang gitu kan ya, bidang. Karena ada X1, X2 ketemu ada Y itu tingginya si itu masing-masing data tadi terletak pada bidang. Nah sekarang bidangnya yang mana nggak bisa digambar, tapi anggaplah itu kita sebut namanya hyperplane ya. Kalau ada persamaan bola X² plus Y² plus Z² sama dengan R², nanti ada
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah XP kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita sebut hyperbol. Nah, hypersphere ya. Nah, ini hyperplane. Pak Setia bisa ngikutin? Ya. Betul. Betul, Pak. Ya, bisa ya. Kami sudah ngolah-ngolah data, jadi tidak terlalu masalah. Baik, so mungkin hanya notasi matematikanya yang agak canggih, nggak apa-apa, sambil jalan pasti bisa. Nah, data sains tidak semengerikan ini, nanti makanya saya yakin orang sosial pun bisa, begitu, karena tinggal pakai, tapi apa salahnya mengetahui di dalamnya, jantungnya ya. Jadi, menurut tata bahasa matematika sekarang, ya, karena apa namanya, bentuk kuadratik, ini kita sebut bentuk kuadratik ya, ada 2 kuadratik, tetapi di dalam unknown-nya yaitu beta, unknown-nya beta. Hati-hati ya, kalau biasanya kita punya Y sama dengan X kuadrat, unknown-nya apa namanya, variabelnya adalah si X independen ya. Nah, Mister, saya buat apa namanya, GeoGebra ya, supaya enak untuk menggambar. Nah, dari sini maka menurut teorinya itu turunan pertama R terhadap masing variabel dalam hal ini sebagai unknown tadi, makanya saya tanya yang variabel yang mana sekarang? Yang variabel yaitu adalah yang beta. Karena Y tadi data ya, kolom-kolom datanya Yosia itu di Excel ya. Ada mungkin asteroidnya berapa, yang lainnya. Saya nanti salah ngomong nanti. Ya, jadi terhadap beta. Jadi R diturunkan terhadap masing-masing beta 0, beta 1, beta P. Ya. Ingat kalkulus berubah banyak yang harus sama dengan 0. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Kita lihat ini, misalnya saya menggambar Y sama dengan X pangkat 2. Nah, begitu ya. Ini terlihat toh, saya kira. Nah, ya. Kita lihat ini kurva ini. Ya, kurva ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kita tahu bahwa nilai minimum fungsi di sini. Ya, kuadratik ini. Mau ya selalu di ujungnya, atau kita tulis misalnya 2 kali itu ya. Itu ada dikalikan ya, mau di sini mungkin agak geser sedikit ya, begitu. Mungkin ditambah tambah 2X misalnya ya. Ini kita lihat puncak minimum, ini kita sebut puncak minimum ada di sini, dan gradien itu kita sebut sebagai garis singgung yang berada pada puncaknya, puncak peminimum. Jadi yang kita lihat kalau kita tarik garis, ini tarik garisnya masih jelek, di undo mana ya? Alah, ini salah nih, saya tidak biasa pakai. Berarti ini di, ini sih dihapus dulu. Tiba-tiba ada begini semua. Saya lupa makainya. Ini ditutup dulu. Tutup dulu. Iya. Diulang. Ya, ini Pak Angki pernah pakai GeoGebra, Pak Angki? Alah, mana ini tadi GeoGebra? Pernah, Pak? Supaya nanti kalau pernah ya. Ya, agak masalah. Nah, jadi di sini kita lihat garis singgung atau garis
yang terletak tepat pada titik minimum nilai fungsi. Nilai fungsi minimum itu maksudnya apa toh? Kalau kita geser dari titik peminimumnya ini di sini X sama dengan min 1, geser sedikit nilai fungsinya lebih tinggi. Geser sedikit nilai fungsinya lebih tinggi. Maka kita tahu bahwa peminimumnya adalah langsung diklik langsung ketemu. Teng dong gitu ya. Karena tahu oh peminimumnya di sini. Yaitu E sama dengan min 1, nilai fungsi minimumnya 1. Dan secara matematika kalau kita perumum bentuk kuadratik kita adalah bentuk yang tadi itu, yang mengerikan tadi, panjang lebar tadi. Ya, ini kita sebut bentuk kuadratik ya. Sehingga kita sebut least square ya. And then minimum least square. Square kuadrat, least terkecil, and then minimum ya, least square error yaitu ya, itu kita semacam itu istilahnya, yang kemudian secara matematika itu berarti gradien tadi diperoleh kalau kita menurunkan fungsi R, fungsi Y sama dengan X kuadrat, fungsi R kuadrat ini terhadap variabelnya. Terhadap variabelnya di sini turunannya adalah 2xy sama dengan x kuadrat, turunannya di sini 2x plus 2 ya, 2x plus 2 kalau diturunkan. Saya tidak ingin terlalu detail ya, berarti sekarang dengan operator turunan ini. Nah, karena yang diturunkan itu vektor yaitu fungsi mana nih? Sorry. Yang diturunkan adalah R yang skalar, tetapi terhadap masing-masing beta 0, beta 1, beta P, yang diturunkan adalah skalar, tetapi hasil penurunannya terhadap masing-masing parameter. Jadi kita menyebutnya W dan B, atau bobot tadi dengan bias, atau beta-beta ini kita sebut parameter di sini, atau dalam kalkulus ya kita berarti variabel di sini ya. Untuk sementara saya sebutkan sebagai variabel terhadap R, tapi terhadap fungsi Y sama dengan Z beta, maka beta itu parameter ya. Tapi di sini itu terhadap operator turunan ini menjadi variabel ya. Jadi hati-hati ya untuk menyebutkan. Nah, karena ada beta 0, beta 1, beta P, maka berarti turunannya terhadap masing-masing ini, saya menyebutnya variabel, maka kita memperoleh vektor turunan. Karena lebih dari satu. Vektor itu kalau ada komponen lebih dari satu. List ya, kita sebut list. Daftar bilangan kalau secara umum orang bilang daftar bilangan, tapi hanya satu daftar. Kalau lebih dari satu kolom daftar kita menyebutnya adalah matriks gitu ya, janjian. Jadi kenapa ada istilah vektor matriks? Karena ada daftar bilangan. Nah, jadi kehadiran matematik itu ada perlunya ya. So ini ada notasinya, turunannya adalah pakai nabla ini, grad R. Nabla atau dibaca nabla atau grad R. Dan kita janjian menulis vektor biasanya per kolom. Ketika dalam baris, maka kita janjian dia harus ditulis dalam transpos, pakai notasi T di sini. Ya, pakai transpos. Nah, oke, sehingga ini dan turunan terhadap masing-masing beta 0, beta P. Karena lebih dari satu, maka kita menyebutnya turunan parsial. Ya, turunan parsial. Nah, sehingga partially done for beta 0, and then for beta 1 sampai beta P. Ya, dan
Kalau kita tulis lagi secara sama dengan di atas, yaitu pakai nabla. Gitu ya, kurung ini terus disinikan. Nah, ditulis lagi yang atas gitu ya. Yang kemudian kita pakai pengetahuan kita di kalkulus. Jadi yang kalau nggak ada background ya percaya sajalah, misalnya atau lupa ya, bahwa tadi operator nabla tadi itu dikenakan terhadap beta-beta sebagai variabel. Ya, misalnya tadi Y sama dengan X kuadrat, berarti DY DX ya, misalnya ini diferensial. Ini sebagai differential equation, apa namanya, images one variable itu ya, images. Alamak, ketemu yang sandaya, nanti takut. Nah ini ya, kalau satu variabel nih dy dx itu ya notasinya, semoga tidak masalah ya. Nah ketika ada yang menuliskan ya, misalnya seperti ini, kalau terhadap X1 ya seperti ini. Ada yang karena ini ada X1, X2, maka ada operator di do. Ya, ada do. Tetapi yang kembali ke sini, ya ini kenapa ada do gini? Karena parsial tadi. Ya, tidak D tegak, tapi D cantik. Yang kita baca do. Ya, nggak tahu in English apa bacanya. It is partial derivative R with respect to beta 0. Gitu ya. Partial derivative R with respect to beta B. Dan ketika kita mengatakan dan seterusnya, itu seluruh dunia janjian pakai titik 3. Gitu ya di sini. Banyaknya titik tidak boleh lebih dari 3. Makanya di mana? Di Chrome itu pakai titik 3 ya. Titik 3 ya di mana, di ujung-ujung web itu ada titik 3 di sini. Ya toh, sini titik 3 itu dan seterusnya ya. Itu janjian, sudah notasi matematika secara formal. Baik, kembali ke sini ya. Nah, operator itu dikenakan ke sana. Kita janjian. Kalau konstan, ini Y ini konstan terhadap operator gamma nabla tadi. Turunan fungsi konstan sama dengan 0 ya. Karena apa? Ya anggap kita menggambar ini ya. Misalnya karena apa? Karena nggak miring. Ini kok ada begini-begini tuh tiba-tiba mendadak kayak gini ya. Nah ini fungsi konstan Y sama dengan ya misalnya. Oh tadi apa? Oh tiba-tiba ada gini gitu loh. Line. Ini aku nggak ngerti ya, ini karena tak ulangi aja ya. Don't save, terus GeoGebra. Kok tiba-tiba dia seandainya? Oke. Ya, kenapa? Jadi mumpung belum jauh-jauh, ini ya Y sama dengan 2 misalnya. Kita tahu dia nggak miring gitu loh. Jadi turunannya dia, fungsi ini, atau kemiringan dia ya 0. Nah gitu ya. Sehingga terhadap beta tadi, kembali ke sini, dia 0 ya. Tetapi di sini ada 2 Y dot Z beta terhadap beta sekarang. Turunannya ini terhadap beta. Ya. Kita tahu AX ya. Ini garis Y sama dengan AX gitu ya misalnya. Nah ini ya. Garis Y sama dengan AX. Kalau kita lihat kemiringan di titik ini, kemiringan itu dihitung dari ya, kita tarik garis. Saya tuh pengen narik garis tuh gimana ya? Anggap ini ya. Anggap ini ya. Kita tarik garis di sini. Nah, kemiringan itu membentuk sudut ya. Jadi sudut janjian dari garis horizontal ini ke sana, ke garisnya.
Ya, ini kita lihat sudutnya. Angle. Nah, teng tong ke teng tong. Nah, itu 63. Kalau lagi saya tarik garis di sini, ini matematika untuk SMP, ya. Kita hitung sudutnya karena kemiringan itu menyangkut sudut. Mau dari ujung sini dengan situ, ya sama ya, oke lah, anggaplah ini mungkin saya meletakkan enggak. Ini karena numerically ini 62,93, ini 63, anggaplah 63 begitu ya. Bahwa garis ini punya kemiringan sama di setiap titik atau konstan. Ya. Jadi kemiringannya kalau menurut diferensial sama dengan 2. 2 sudutnya itu dihitung adalah tangen berapa yang hasilnya 2. Gitu idenya, yang sama dengan ini. Sudutnya gitu. Jadi di sini maka hasilnya adalah si min 2 Y dan Z gitu ya. Min 2 Y dan Z. Nah, min 2 Y dan Z. Nah, sekarang apakah kita menulis min 2 Y dot Z? Ternyata tidak betul menulis seperti itu secara matematis. Ya, secara matematis harusnya adalah min 2 Z transpose Y. Supaya benar. Ini dengan memperhatikan perkalian matriks vektor atau matriks-matriks. Vektor tadi adalah matriks dengan kolomnya 1. Ya. Jadi Z transpose tadi adalah, atau Z tadi adalah, tadi ini, P kali P plus 1. Gitu. Jadi kalau nanti ditelusur, ya kalau saya nulis min 2YZ dot Z, tidak benar secara matematik, singkat ceritanya karena ini 752, maka yang benar menuliskan min 2 Z transpose Y. Karena variabelnya adalah beta. Ya, turunan R terhadap beta seperti turunan 2X. Jadi hasilnya 2, ya. Gitu. Nah, bisa kok, ini ChatGPT tanya ya. Turunan Y sama dengan 2X terhadap X. Gitu ya, ini teman belajar ya. Nah, nanti dia jawabnya apa? Pusing tah dia. Turunan dari fungsi Y sama dengan 2X terhadap X adalah frak dy dx merupakan tingkat perubahan. Nah, ini dia nulis Y, dalam hal ini turunannya adalah konstanta 2, karena derita 2X terhadap X adalah 2. Jadi dy per dx 2. Nah, ya Pak Franky, kalau muridnya itu pinter pakai ChatGPT, nanti mudah ditipu. Kalau nggak pinter buat soal ya. Ya Bu. Ya ini langsung di copy, langsung pasang. Kalau mau bikin buku langsung pasang. Ini nulisnya juga udah cantik secara matematik ya. Gitu. Nggak ketemuan kayak kemarin tuh Bu. Kalau bikin buku pakai kata-kata nggak ditiru. Hah? Oh ya boleh, kalau mau dicek boleh lah. Silahkan, saya nanti ngeceknya. Silakan. Tadi sebenarnya rencana si Lea mau nunjukkan, tapi pertemuan mendatang aja ya Lea, daripada terpotong ini. Ya, si Lea. Baik. Ya. Oke. So, kembali ke sini. Jadi min 2 Z transpose Y. Percayalah ini karena for the sake of dimension, sehingga harus benar. Maka ini ya, kalau perlu dicek-cek sebentar dulu dimensinya. Karena ya, terus selanjutnya secara sama Z beta kali Z beta. Ya toh. Itu adalah seperti 2X kuadrat. Nah, ya. Seperti 2E kuadrat. Sorry, ya, enggak. Ya, seperti AE kuadrat lah. A-nya itu si Z dan Z. Nah, ya jadi sekarang taruh dulu Z dengan Z. Terus X kuadrat turunkan terhadap X adalah 2X. Nah, ini ya, tadi turunan Y sama dengan X pangkat 2.
gitu toh, AX kuadrat gitu ya. Baik, sama dengan AX kuadrat. Dia mikir, nah udah ini nulisnya lebih matematik lagi versinya. Aturan kuasa power rule. Nah, ini aturannya adalah turunan kuasa, ya ampun, power rule. Ya toh. N X pangkat N plus min 1. Jadi kalau ketemu matematika begini, Pak Setia bisa ngikutin yang ke sini ya Pak, pakai ChatGPT ya Pak. Bisa ya. Pernah Kalau pakai toh? pakai chat GPT mungkin bisa begitu. Iya, maksud saya kalau apa namanya perlu pengen tahu cepat, silahkan mencermati dari ChatGPT gitu loh. Maksud saya silahkan menggunakan. Baik. Begitu. Ya, jadi kita lihat di sini N-nya 2, jadi NX pangkat N min 1, ya. Ini bentuk umumnya. Jadi kalau orang matematik itu perlu ada rumahnya dulu untuk mengenai rumusnya. Nah, rumah dari persamaan tadi yaitu NX pangkat N min 1. Kalau diturunkan ada, rumahnya adalah X pangkat N, maka turunan terhadap X adalah N, makanya ada kata turun X pangkat N min 1. Ya, turun di N. Makanya ada diturunkan. Padahal ini bahasa yang nggak bagus menurut saya. Tapi mungkin gayanya kita. It's derivative in English to differentiate, melihat beda. Differentiation itu noun-nya, ya. Itu. Tapi karena kita mungkin dulu itu tadi, ini diturunkan ya, ini pangkatnya ini diturunkan. Jadi ini turun. Jadi itu akhirnya terjemahannya turunan ya, jadi nggak pas plus. Nah, oke, so kembali tadi terakhir ya. Nah tadi, nah ini ya, jadi 2x², 2x turunannya ya, x kuadrat tadi dengan ax kuadrat, ya ini a-nya tuh z dengan z ya. Jadi turunannya adalah 2x. Nah, sekarang kalikan A. A-nya kalau Z sama Z didotkan tidak gatok, tidak cocok karena N kali P plus 1 dimensinya. Ya. Tetapi akan bunyi ketika ini Z transpose Z. Ya. Jadi tadi ya, berarti ini P plus 1 kali N ya. Terus Z-nya adalah N kali P plus 1. Nah, beta adalah apa tadi? P plus 1, P plus 1 ya. Karena ada beta 0, beta 1 sampai itu. P plus 1,1. Nah, ya. Jadi hasil kali Z transpose kali Z itu adalah kolomnya adalah P plus 1. Sehingga supaya benar dikalikan beta. Dan itu turunan harus sama dengan 0. Alasannya tadi sama dengan 0 tadi, menurut GeoGebra tadi, persamaan X kuadrat tadi, ya, turunan, maka kemiringan garis, ya, lembah di lembah minimum tadi, apa tadi? Ada yang salah kah? Pangkat 2. Enter. Opening field. Alah, enggak tahulah ya. Entah kenapa. Mungkin terlalu banyak yang open. Terlalu banyak yang open kali. Ya, ini terlalu banyak mungkin ya. Nah, ini enggak tahu nih. Tiba-tiba kok pada bermunculan sak dayak-dayak ini. Saya enggak tahu. Ya, tadi bentuk kuadrat tadi adalah kemiringannya 0. Sehingga perlu dinolkan. Nah, ini. Gradien 0. Berarti kan nolnya pakai notasi vektor. Jangan 0 saja ya. Karena itu 0 untuk masing-masing komponen yang hasil ini tadi. Baris 1, baris 2, sampai baris P. Ya, 0, baris 0, baris P. Ini kan do R, do beta 0, do R, do P. Yang kemudian diperoleh notasi ini sama dengan 0 atau dibawa ke ruas
masing-masing dibagi 2 ini ya, masing-masing atau dikali setengah, kemudian yang negatif itu dibawa ini, yang sana dibawa, yang kiri dibawa ke kanan ya, yang kiri dibawa ke kanan atau ditambah negatifnya gitu ya, maka jadi negatif. Karena di sini negatif dan kanan negatif, maka dikalikan negatif sehingga masing-masing jadi positif gitu ya. Jadi negatif kali negatif itu positif ya. Kenapa begitu? Nanti kalau misalnya min 1 kali min 1 gitu ya, kok jadinya 1, ada min 1 kali 1 kok jadinya min 1. Nah, itu nerangkan ke anak-anak susah ya, tapi pakai nanti di garis bilangan seperti apa ya, dan seterusnya. Itu penting. So, singkatnya jadi di sini kita peroleh ini. Dan diperoleh Z transpos Y sama dengan Z transpos Z beta, maka untuk mendapatkan beta saja, ini seperti anggaplah 2X. Nah, sekarang kita mau mencari X, ya berarti kali setengah masing-masing, gitu kan ya. Kalau ini misalnya sama dengan 2X, Z transpos Z sama dengan beta itu adalah 2X, maka di sini harus kali setengah, kali setengah, kali setengah. Di mana setengah itu adalah inverse dari 2. Nah, maka secara umum inverse dari Z transpos Z ditulis, karena ini jadinya adalah matrik ini. Z transpos Z itu matrik. Maka ditulis Z transpos Z inverse. Ya. Nah, di ruas kanan dikali Z transpos Z inverse menjadi beta saja. Karena tadi 2X kali setengah kali 2 ya toh, setengah kali 2 ya sama dengan 1. Nah, jadi ini juga sama dengan I kalikan beta, matrik identitas namanya juga identitas. Ketika dikalikan ke yang lain tidak merubah dia gitu ya, identity. Jadi menjadi sama dengan beta, dan di ruas kiri pun juga harus dikalikan inverse. Perkalian itu tidak boleh terbalik. Ya misalnya, ruas saya ngalikan Z transpos Y kali Z transpos Z inverse. Maka sebelah kanannya juga kalikan gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena kita menghendaki yang sebelah kiri yang dikalikan dengan inverse supaya ini Z transpos Z kali. Ya, karena matriks A kali B tidak selalu sama dengan B kali A. Kalau skalar benar, setengah kali 2 sama dengan 2 kali setengah. Nah, ya kalau skalar benar. Nah, ini kalau di matriks enggak. Baik, nah ini yang jadi masalah yang terakhir, bahwa menurut aljabar linear tidak selamanya inverse matrik ada. Sehingga ini inverse perlu ada, sehingga tadi saya katakan kapan itu ada, ketika datanya bagus, karena Z ini adalah berdasarkan data kolom-kolomnya, ya, data kolom ini yang memuat 1, ini data semua, Y juga data. Nah, ketika ini harus urusan inverse, begitu ya, nanti dikali transpose dulu, baru kali inverse, ya, datanya harus bagus. Gitu. Ya, inverse kapan inverse ada tadi, yaitu dari pengalaman banyaknya baris harus jauh lebih banyak dari banyaknya kolom. Ya, jadi sering terjadi data di perusahaan itu justru banyak fiturnya yang jauh lebih banyak dibanding yang diobservasi. Baik, jadi ya kita tahu bahwa beta ini bisa diperoleh dari sini. Ya. Sehingga ini menjadi rumus andalan gitu. Nah, kemudian kalau ada yang menyangkut regresi dengan tempat, ada regresi spasial gitu ya. Mungkin kalau Mas Setia itu mungkin terkait dengan
tempat. Nah, ini ada namanya G-star regresi, auto regresi, karena yang diregresi bukan data yang lain, tapi data dirinya sendiri. Ya, terhadap dirinya sendiri nanti di LSTM begitu ya. Nah, ini jadi itu yang kita sebut autoregresi. Itu misalnya ini suhu misalnya di sini, silakan dinikmati matematikanya untuk memberi ilustrasi saja, tapi percayalah tidak akan seribet ini nanti waktu menggunakan code. Dan di sini ada dengan program R ya. Nanti jangan khawatir Pak Angki, nanti jangan bilang sama apa namanya Pak Adi mungkin suruh pakai ini ChatGPT dengan R gitu ya, boleh ya. Code R untuk regresi misalnya di sini ada ya, code R untuk simple regresi. Nah, simple regresi berarti ada X, Y misalnya. Nah, itu langsung diberikan, tinggal kita menyesuaikan. Begitu ya. Oke, itu kemarin sudah Y-nya ini cara nulisnya. Di buku saya pernah ada juga. Nah, kemudian bagusnya di R itu ada tentang tingkat signifikansi setiap beta 0, beta 1 ya. Tadi ini estimate ini yang intercept itu yang ini mana tadi? Yang B bias tadi, yang ini yang W menurut neural network ya. Yang beta 0, beta 1, beta 2 ini beta 0 ya toh. Dan itu dikatakan semakin banyak bintangnya, tingkat signifikansinya makin bagus, atau p-value-nya jauh lebih kecil dari 0,05, itu orang statistik begitu ya. Dan ini secara sekilas untuk data yang di sini misalnya begitu, oh intercept boleh digunakan, oke. Tetapi X2 tidak X2 oke, X1 tidak oke karena di sini tidak ada bintang. Artinya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 terhadap X1 itu tidak signifikan, tidak kontribut secara signifikan terhadap model yang dipilih. Ya, tadi kalau model yang dipilih tadi. Nah, misalnya ini ya. Seperti ini. Nah, misalnya ya ini hanya 2 fitur, 2 kolom. Begitu. Tapi menurut R tadi komponen X1 ini itu tidak contribute significantly. So berarti kita itu cukup ini saja gitu. Cukup ini saja sebetulnya. Gitu ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi sekilas hasilnya langsung. Kalau ini regresi terhadap masing-masing komponen ya, masing-masing komponen begitu misalnya. Nah, dan ini cukup bagus untuk bisa dipelajari dasar matematikanya, karena ada campuran statistik, ada campuran aljabar linear, ya, kemudian masing-masing komponen ini ya, gambar kalau dengan R seperti ini begitu ya, seperti itu artinya apa misalnya ini kalau apa ini ya, terhadap ya ini yang regresi auto regresi itu ini YT sebagai fungsi, namanya juga auto, sebagai fungsi terhadap YT-1 dan ini sedikit campuran terhadap XT, jadi ada auto tetapi juga ada yang tidak auto regresi karena ada X juga gitu ya. Nah, modeling itu bisa banyak regresinya. That's too much ya. Pak Engki kebanyakan ya Pak Engki ya. Ya, lumayan Bu. Cukup lumayan. Pemanasannya terlalu banyak kan? Gak apa-apa. Sudah nggak apa-apa ya. Kalau yang kayak masih bisa ngikut sama-sama, tapi kalau program agak sedikit terlambat gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau program Mr. ChatGPT ya. Siap Bu. Ya, jadi kalau seperti ini, jadi kalau misalnya program tadi ya, Fibonacci ya,
buat code gitu kan. Buat code. Jadi harusnya pura-puranya tahu tadi tuh code Python untuk Fibonacci dengan input N gitu dong. Terus ngomong sama Denny. Saya bisa gitu. Terus tempelkan ke Fortran ya kan. Nah, kemudian kalau tidak tahu maksudnya gimana? Tanyanya ke ChatGPT. Jelaskan masing-masing baris narat. Nah, Jelas. enak. Iya. Tuh, setelah saya berikan, nah itu definisi fungsi ya, parameternya N. Fib series 01 berisi 2 angka pertama dari deret Fibonacci. For I in range to N adalah loop dari 2 hingga N-1. Next term. Fib series I-1, Fib series I-2, dan seterusnya. Ya, begitu ya Pak Engki. Ternyata Denny masih di sini. Siap, Bu. Gitu ya Pak Engki. Ya, kita sangat terlambat informasi, soalnya kan tugas di tengah hutan jadi. Iya, makanya kuliah. Bagus lah. Iya, ya. Terima kasih. Langkah bagus untuk kuliah ya. Ya, Bu. Baik, yang penting internet jalan, tapi nanti bisa diperkenalkan ke anak sekolahnya logika berpikirnya. Tidak langsung coding seperti ini misalnya, tapi mereka bisa disuruh berpikir untuk membuat secara apa namanya dengan code yang lain atau dengan apalah penalarannya ya. Kalau Ya, ada internet kemudian. Ya paling nanti bisa sambil jalan. ya. Jadi coding for kids kalau mau skrip tesisnya bisa dibuat ya. Saya kira itu saja. Any comment? Any comment? Yang belum ngomong siapa ya? Michelle, Lea, bisa mengikuti Lea? Bisa Bu, tapi bingung. Yang dicari koefisien baik, bisa tolong dimatikan. Oke, teman-teman belum. Nanti mohon isi menyampaikan latar belakang pekerjaan yang butuh data science ke grup supaya perkuliahan tesisnya disesuaikan. Ya, seperti ini ya, perlu ada berapa set yang bisa saling interaksi. Begitu ada kemungkinan menghidupkan akuator dari jauh via HP atau laptop. Misal bisa ya ngikuti Pak Julius bisa. Sedikit Bu, lumayan. Ya, lumayan, baik. Itu matematikanya, semoga tidak terlalu mengejutkan bagi Mas Setia karena sudah ngolah-ngolah data. Notasinya cukup mengganggu enggak Mas Setia? Bisa ngikuti notasinya? Agak pusing, Bu. Oh, oke, berarti udah sedang mulai belajar, enggak apa-apa lah. Baru pertama ya, enggak apa-apa. Oke, nanti lama-lama juga bisa. Saya aja. Baik, saya kira itu saja. Saya kalau ngomong matematika bisa sampai larut malam sampai besok nggak tertutup gitu ya, nggak ditutup-tutup. Jadi mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih untuk apa namanya sudah mengikuti sampai akhir. Semoga bermakna. Selamat istirahat semuanya. Tuhan memberkati. Ya, Bu. Baik, saya tutup ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Nana. Baik.